Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 798 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 30 April 2021 dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 14 mengatakan, "Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Suang songonido rohani amamuna na di banua gijangi, ai di pangidodo, naeng unang mago agiasada sian namet meton." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pengajaran tentang kebesaran itulah yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Semua orang ingin menjadi yang terbesar, baik dalam jabatan, kepemilikan harta, prestasi, kehormatan, kepintaran. Orang Batak mengatakannya hamoraon, kekayaan, hagabeon, banyak keturunan, hasangapon, kehormatan. Kebanyakan dari kita menghindarkan diri dari disebut orang kecil. Saudara-saudara, untuk menjadi terhormat terjadi jugalah persaingan, dan itu merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan manusia. Kecenderungan manusia ingin dihargai, dipandang, ditinggikan, dan dipuji, membuat persaingan itu tidak terhindarkan. Dalam renungan harian ini, Yesus mengkontraskan pengajarannya dengan cara hidup dunia yang seperti itu. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak luput dari ambisi ingin mendapatkan posisi tertinggi dalam kerajaan Allah. Mereka menganggap bahwa di dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus kelak sebagai rajanya, nantinya mereka boleh memperoleh kuasa, memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan dan pengaruh. Maka mereka bertanya, siapakah dari antara mereka yang akan menduduki posisi tertinggi di kerajaan itu?
Jawaban Tuhan Yesus pun di luar dugaan mereka. Ia menjadikan seorang anak kecil sebagai contoh. Siapakah yang terbesar? Latar belakang pertanyaan ini terdapat dalam perdebatan di antara murid selama mereka dalam perjalanan. Markus 9 ayat 33, Lukas 9 ayat 46. Mungkin perdebatan itu muncul akibat kedudukan yang diberikan kepada 3 orang murid Yesus di Kaisarea Filipi. Yesus membawa ketiga muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Matius 17 ayat 1. Atau mungkin juga ketika Petrus membayar bea untuk bait Allah. Matius pasal 17 ayat 24. Dengan memanggil seorang anak kecil, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa terkecuali mereka meninggalkan pandangannya yang menganggap dirinya tinggi, karena hidup mereka bukan masalah mana yang terbesar, tetapi masalah masuk dalam kerajaan surga. Untuk memasuki kerajaan surga, kerajaan Kristus, seseorang harus menyadari ketidakmampuannya dan ketergantungannya yang mutlak kepada pertolongan Tuhan. Pertobatan sejati adalah syarat utama untuk memasuki kerajaan surga. Setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Menjadi anggota kerajaan Allah adalah sukacita besar bagi setiap orang percaya. Hanya mereka yang sadar akan kekecilan dirinya, namun percaya dan mengandalkan Allah, merekalah yang terbesar. Mereka ada dalam kerajaan Tuhan. Tentunya saudara dan saya ada di sana. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang tulus, hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu, tenang dan menjadi besar karena kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 798 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.